Setiap kali gadis tetangga mandi, aku selalu diam-diam memanjat atap untuk mengintip. Biasanya aku akan berusaha keras menyembunyikan segalanya. Tapi kali ini, aku tidak hanya mengumbar prosesnya, bahkan langsung datang ke rumahnya untuk melecehkannya. Benarkah? Hahaha, bocah ini benar-benar jago membual. Di zaman saat kehormatan lebih berharga dari nyawa, reputasi seorang wanita adalah segalanya. Kenapa dia tega melakukan ini padaku? Setelah itu, segalanya berjalan sesuai rencanaku. Gadis itu terpaksa menikahiku karena keadaan. Namun, hal yang tak pernah kuduga adalah, di malam pernikahan kami, dia mengganti minuman pengantinnya dengan racun serangga. Malam itu, dia tidak pernah bangun lagi. Saat melihat jasadnya, aku langsung tersadar. Aku membawa penyesalan itu hingga akhir hayatku. Tapi saat aku membuka mata kembali, aku kembali ke hari saat aku mengintipnya mandi. Binatang kecil. Anggap saja aku tidak punya anak sepertimu. Pergi kau dari sini. Jangan kembali dan mengotori pintu keluarga Chen. Aku terlahir kembali ke hari saat aku mengintip Lin Qinghan. Untunglah, semua belum terlambat. Lin Qinghan, aku takkan mengulangi kesalahan di kehidupan lalu. Tapi jika sekarang aku kembali untuk menjelaskan, takkan ada yang percaya. Aku harus membuktikannya dengan tindakan. Tapi, yang terpenting sekarang adalah mengisi perut yang lapar. Untungnya di kehidupan lalu aku pernah mengikuti nelayan tua. Mencari hasil laut tidaklah sulit bagiku. Segera, aku menemukan sebuah lubang di air dangkal. Tangan kananku bergerak secepat kilat. Seekor belut laut berwarna coklat kekuningan. Berhasil kutarik paksa keluar dari lubang itu. Hahaha, luar biasa. Awal yang bagus. Berhasil menangkap makhluk laut. Sistem, lautan luas, berhasil diaktifkan. Fungsi utama terbuka, kontrak pelayan laut 01. Poin laut, 0. Misi pemula, olah dan konsumsi target belut laut. Pulihkan stamina. Hadiah, poin laut J2. Sistem ini, tapi karena aku sudah bereinkarnasi, punya sistem bukanlah hal yang aneh. Lalu, aku memotong sepotong daging belut putih dan memakannya. Rasanya benar-benar tidak enak. Aku ingat ada tempat pengumpulan hasil laut di dekat sini, khusus untuk membeli tangkapan nelayan. Sisa belut ini seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Berhasil mengonsumsi belut macan. Kebutuhan dasar bertahan hidup terpenuhi. Poin laut J2. Poin laut saat ini, 5. Tampaknya selama tindakanku berkaitan dengan melaut, aku bisa mengumpulkan poin laut ini. Tapi, aku belum tahu apa kegunaan poin ini. Sudahlah, air laut baru saja surut. Ini adalah waktu terbaik untuk mencari hasil laut. Mari cari beberapa tangkapan dulu. Aku membungkuk, mencari dengan teliti di sela-sela karang yang terbuka. Seiring berjalannya waktu, ingatan kehidupan lalu muncul secara alami seperti ombak. Dan gerakanku, membawa kemahiran yang sudah mendarah daging. Menangkap 5 tiram. Poin laut J1. Menangkap 1 kilogram kerang. Poin laut J1. Menangkap 3 kepiting batu. Poin laut J1. Area ini sudah cukup bersih. Mari jual semua barang ini. Tempat penampungan berada di dekat lereng kecil. Ada antrean pendek di depan pintu. Penampilanku yang gembel dan noda darah di wajah langsung menarik perhatian orang sekitar. Anak muda, mau jual apa? Kepiting kecil dan udang kecil di area retail sebelah sana. Aku tidak bicara. Hanya membanting belut macan itu ke atas meja. Ukurannya cukup besar. Liar, baru ditangkap dari selah karang saat air surut. 3,6 kilogram. Kuhitung kualitas kelas 1, 1,3 yuan per kilo. Total 9,36 yuan. Harga yang cukup adil. Dan benda-benda kecil ini, berikan harga sekaligus saja. Ini tidak terlalu berharga. Semuanya di total jadi 10,24 yuan. Tanganku yang kasar sedikit berkeringat saat menerima uang itu. Pertama kali mendapat uang dari transaksi hasil laut. Sistem mata uang dasar terbuka. Poin laut C2. Setelah uang di tangan, aku segera pergi ke toko kelontong di desa. Beri aku sebungkus biskuit gandum dan segulung benang wol merah. Baik. Menurut aturan lama di sini, jika terjadi skandal memalukan, pihak laki-laki yang ingin meminta maaf atau melamar harus membawa sesuatu yang berwarna merah. Sekarang benang wol merah ini adalah satu-satunya permintaan maaf yang mampu kubeli. Meski harus melewati lautan api, aku harus pergi. Demi gadis yang hidupnya kuhancurkan di masa lalu. Aku takkan pernah mundur. Saat aku tiba di rumah Lin Qinghan membawa benang merah. Ayah, jangan-jangan cari dia lagi. Aku pasrah pada nasib. Pasrah? Akan kupatahkan kakinya. Binatang kecil dari keluarga Chen itu. Seumur hidup aku tak pernah bertengkar dengan orang. Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskan Chen Gensheng. Keputusasaan inilah di kehidupan lalu, yang akhirnya mendesak Lin Qinghan ke arah kematian. Aku takkan membiarkan tragedi itu terulang. Kuberanikan diri mengetuk pintu kayu yang usang itu. Siapa? Paman Haizi, ini aku, Chen Xiu. Binatang kecil, kau masih berani datang? Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Lin Dehai mengangkat balok kayu. Aku tidak menghindar, malah langsung berlutut tegak di depan pintu. Tindakan ini membuat Lin Dehai yang murka tertegun sejenak. Paman Haizi, aku bersalah pada Qinghan. Pukuli aku sampai mati, aku takkan melawan. Tapi tolong dengarkan aku sampai selesai. Hari ini aku bersumpah demi langit, bajingan yang dulu sudah mati di laut. Kedatanganku hari ini adalah memohon Anda dan Qinghan memberi satu kesempatan. Ini kubeli dari uang hasil melaut hari ini. Aku tahu ini tidak seberapa, tapi ke depan, aku akan mengandalkan tanganku sendiri.
Agar King Han bisa hidup layak, bawa benang wol busukmu itu dan pergi. Meski King Han tidak laku menikah, dia takkan ikut dengan binatang sepertimu. Lin Dehai akhirnya membanting pintu dengan keras. Aku berlutut di luar pintu selama 15 menit. Sampai dari dalam rumah, suara tangis tertahan Lin King Han mereda. Sepertinya rintangan hari ini terlewati dengan susah payah. Aku berdiri perlahan, meletakkan gulungan benang merah itu di ambang pintu. Setelah pergi, aku membeli sebilah parang dan segulung kecil tali nilon. Aku juga membeli sedikit garam kasar, lalu menganyam 2 perangkap kepiting dan memasangnya di area dalam. Berhasil membuat dan memasang 2 perangkap kepiting tingkat dasar. Poin laut J5. Poin laut saat ini, 15. Mendeteksi poin laut telah mencapai 15 poin. Membuka, mata laut, dapat merasakan sedikit. Reaksi kehidupan khusus dalam radius 10 meter. Atau target laut bernilai tinggi. Detik berikutnya, sensasi dingin mengalir di kedua mataku. Secara tak sadar aku menoleh ke samping. Di celah karang yang basah, seekor anemon laut merah tua sedang menempel di sana. Hahaha. Dengan kemampuan ini, urusan melaut ke depan akan jauh lebih mudah. Perangkap butuh waktu untuk menangkap kepiting. Sekarang lebih baik pulang dan istirahat sejenak. Besok pagi baru datang mengecek lagi. Aku menyeret tubuh yang lelah. Berjalan menuju rumah dalam ingatanku. Tak disangka, begitu aku mendorong pintu kayu rumah. Siapa? Binatang kecil? Kau masih berani kembali? Ayah, tunggu. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar. Salah? Keparat? Di mana letak salahmu? Kau sudah menghabiskan muka keluarga Chen. King Han itu gadis yang sangat baik. Kau, dengan muka apa aku harus menemui Paman Haizi Mu? Ayah, aku salah karena sudah gelap mata. Sampai mengintip King Han mandi. Ayah, percayalah padaku sekali lagi. Diriku yang bajingan dulu sudah benar-benar mati di laut. Aku bersumpah, mulai hari ini dan seterusnya. Aku akan hidup secara terhormat layaknya manusia. Aku akan menebus dosa yang kuperbuat. Ayah menatap mataku lekat-lekat. Di dalam mata itu, tak ada lagi kelicikan dan keraguan seperti biasanya. Yang tersisa hanyalah keteguhan yang hampir terasa gila. Tangan yang memegang balok kayu itu akhirnya perlahan turun. Ayah, jangan pukul kakak kedua lagi. Kak, kepalamu berdarah. Adik perempuanku adalah satu-satunya orang yang masih menyayangiku di kehidupan lalu. Saat aku berada di titik terendah, aku bisa bertahan hidup berkat jatah makan yang ia berikan. Mengingat itu, hatiku dibanjiri kehangatan sekaligus rasa bersalah. Xiao Cao, masuklah ke kamar. Jangan ikut campur. Masuk. Bersihkan dirimu, aku muak melihatmu. Aku hanya diam. Ayah, di mana ibu? Kemana lagi? Dia ke Pantai Wanzitarn. Pantai Wanzitarn? Hari ini tanggal 15. Gawat. Di kehidupan lalu, hari inilah ibu pergi mencari hasil laut. Karena terlalu hemat dan tidak mau membeli makan. Dia kelaparan sampai pusing. Dan hampir tersapu ombak pasang. Tidak, aku harus segera ke sana. Ayah, aku akan ke Pantai Wanzitarn mencari ibu. Kau ke sana hanya akan bikin kekacauan. Jangan berbuat masalah lagi. Aku tahu aku dulu bajingan, tapi aku mengerti sedikit soal melaut. Aku mau membantu, takkan merepotkan ibu. Sudahlah ayah, aku pergi dulu. Sisanya kita bicarakan nanti. Aku berlari menuju pesisir. Terengah-engah sambil mencari ke segala arah. Pesisir sangat ramai. Warga mencari hasil laut dengan lampu minyak. Ibu. Si Jiu. Kenapa kau kesini? Kepalamu, luka di kepalamu itu. Tamu langka. Tuan muda datang untuk merasakan kerja keras? Atau kau merasa tangkapan ibumu terlalu sedikit? Dan mau datang merepotkannya? Aku menghiraukannya, langsung berjalan ke arah Zhang Guiying. Melihat sedikitnya hasil tangkapan di keranjangnya. Dan tangannya yang membeku serta penuh kapalan. Dadaku terasa sesak. Ibu, istirahatlah sebentar. Biar aku yang bantu. Ibu cukup memegang lampu ini untukku. Kau bisa? Tenang saja, Bu. Lihat aku. Aku menarik napas dalam. Dan mengaktifkan mata laut. Sensasi dingin mengalir di mataku. Titik cahaya biru muda muncul di hamparan pasir. Sistem ini benar-benar hebat. Bisa menemukan target bernilai tinggi. Aku segera memilih satu titik biru. Dan menghujamkan sekop dengan keras. Satu galian. Seekor kerang bunga sebesar telapak tangan muncul. Menangkap kerang bunga raksasa. Poin laut C2. Cuma keberuntungan saja. Hahaha. Aku tidak menyahut. Langsung mengunci titik biru berikutnya yang lebih terang. Aku tetap bungkam. Fokus pada target yang berkilau itu. Dari balik lumpur yang tergali, tergeletak 2 kerang bambu seukuran jempol. Menangkap kerang bambu raksasa. Poin laut C2. Zhang Guiying berseru kaget dengan suara rendah. Matanya yang kusam mulai berbinar. Cuma kebetulan. Aku masih membisu. Namun gerakanku makin cepat. Hanya dalam waktu setengah jam. Keranjang usang di punggungku mulai terisi penuh dengan sangat cepat. Benar-benar luar biasa. Terisi penuh. Si Jiu, kenapa kau jadi sejago ini? Ibu, sudah kubilang aku akan bekerja keras mulai sekarang. Bagaimana mungkin? Dulu dia hanya sampah. Kemampuan melautnya bahkan lebih buruk dari Xiao Cao. Hari ini dia seperti sedang menggunakan ceat. Wang Xiwing menatap hasil tangkapan besar itu. Lalu melihat miliknya sendiri. Hatinya terasa panas karena iri. Dia pun mengikutiku dari belakang. Berharap bisa ikut mendapat hasil bagus. Sedangkan aku, tanpa sadar sudah berpindah ke sisi lain pesisir. Saat aku hendak menggali titik biru berikutnya,
Kira-kira siapa ini? Bukankah ini si Chen Gelandangan, yang sangat terkenal di desa Wowo kita? Siang hari mencuri dan melakukan hal memalukan. Malam-malam begini masih punya muka datang ke sini? Kenapa? Belum puas mengintip Lin Qinghan mandi? Mau mengintip wanita lain? Yang sedang ganti baju di pesisir, ya? Kata-kata Liu Hongmei menusuk telah harga diriku. Orang-orang di sekitar menatapku dengan sinis. Tatapanku mendingin. Aku mencengkeram gagang sekop dengan erat. Aku sudah melihat banyak hal di kehidupan lalu. Jangan sampai terpancing oleh wanita bermulut tajam ini. Hei! Aku bicara padamu. Liu Hongmei melihatku mengacuhkannya. Malah hendak menggali lumpur di dekatnya. Dia langsung murka. Pergi. Aku yang lebih dulu sampai di tempat ini. Ini daerahku, tidak sudi digali oleh bajingan sepertimu. Cepat pergi. Jangan mengotori tempatku. Pantai ini milik umum. Tidak ada daerah milik siapapun di sini. Kau bisa menggali, aku pun bisa. Omong kosong. Milik umum apa? Di mataku, ini adalah daerahku. Ayahmu, Chen Gensheng, memang orang bodoh. Mendidikmu jadi sampah tidak berguna. Ayahnya tak becus, anaknya tak tahu aturan. Ibumu melahirkan makhluk tak tahu malu sepertimu. Sungguh nasib yang malang. Kurasa pria keluarga Chen memang tidak ada gunanya. Cuma tersisa ibumu sendirian, mengurus kalian semua yang payah. Satu keluarga cacat moral, masih berani memunculkan muka di depan publik. Mendengar itu, urat di dahiku berdenyut. Kemarahan di mataku. Hampir meledak keluar. Saat aku sudah tak tahan lagi. Dan hendak menghantam mulut wanita ini dengan sekop. Liu Hongmei, kau wanita bermulut busuk. Kau bilang pria keluarga siapa yang tidak berguna? Akan kurobek mulut bau itu. Dasar kau orang tak punya malu. Suamimu sendiri tak becus melaut menangkap ikan. Setiap pulang selalu tangan kosong. Makanya kau datang ke sini untuk bikin onar. Meski keluarga Chenku tidak sempurna. Meski adik iparku belum jadi orang. Ayah mertuaku adalah nelayan sejati yang terhormat. Tak sudi kami diatur oleh orang tak berpendidikan sepertimu. Kurasa suamimu yang tak becus diranjang. Sampai kau jadi gila dan menggigit sembarang orang. Wang Xiwing, kau. Kecepatan bicara Wang Xiwing sangat luar biasa. Suaranya melengking tajam. Setiap kalimatnya bak pisau. Yang menusuk tepat ke titik terlemah Liu Hongmei. Kau apa? Hah? Dan kau, si pengikut setia. Setiap hari hanya bisa mengekor dan bergosip. Melakukan hal tak senonoh di kamar, perlu kubahas semuanya di sini, agar semua orang tahu. Kakak beradik tak tahu malu. Masih berani menghina keluarga orang lain? Cuy. Cukup. Diam kalian semua. Mau bikin malu sampai kapan? Ngapain meladeni wanita gila ini? Pulang. Cuy, sampah. Berani menghina keluarga Chen lagi? Kurobek mulutmu. Kau juga, adik ipar. Orang sudah menginjak-injak kepalamu. Tapi kau diam saja tak melawan. Nasibmu bagus hari ini. Cepat gali. Kalau sudah selesai kita pulang. Dia tak lagi pura-pura. Terus menguntitku dari belakang. Matanya bak lampu sorot, memindai setiap lubang yang kugali. Berharap ada sisa yang tertinggal. Di kehidupan lalu, aku mengira kakak ipar hanya pelit dan serakah. Tak kusangka dia punya sisi galak dan protektif. Meski niatnya mungkin bukan demi membelaku. Tapi keberaniannya bertarung demi martabat keluarga. Benar-benar membuatku kagum. Aku menggelengkan kepala. Tak mau banyak pikir. Kembali kuangkat sekop. Dan menghujam ke arah cahaya biru redup. Suara benturan tumpul terdengar. Ujung sekopku sepertinya menghantam benda keras. Aku perlahan mencungkil lumpur di sekitarnya dengan hati-hati. Sebuah benda keras. Seukuran baskom mulai menampakkan wujudnya. Benda apa ini? Batu sebesar ini? Jantungku berdegup kencang. Aku berlutut dan menyeka lumpur di permukaannya. Sudah lupa waktu kalian tertangkap basah. Begitu kotorannya terhapus sebagian. Terdengar suara orang-orang di sekitar yang tersentak kaget. Ini kima raksasa. Ya Tuhan, kima sebesar ini? Sudah bertahun-tahun benda ini tidak terlihat. Kima raksasa? Demi langit, Wang Xiwing secara naluriah ingin menyentuhnya. Namun aku bergerak lebih cepat. Aku langsung mendekap harta karun berat itu dalam pelukanku. Berhasil menemukan biota laut langka, kima raksasa. Poin laut 20. Total poin laut saat ini, 40. Ini berkat keberuntungan kalian juga, Paman. Ibu, mari kita pulang. Ah, iya ayo pulang, pulang. Bagaimana dia bisa menemukannya? Keberuntungannya terlalu gila. Seandainya aku yang dapat, biaya sekolah anakku pasti sudah terjamin. Melihatku membawa harta itu pulang, dia segera mengambil hasil tangkapannya dan mengekor di belakang. Saat aku meletakkan kima raksasa, yang berat itu di lantai halaman, seluruh rumah kembali jatuh dalam keheningan total. Ini, kau gali di pantai Wansitarn? Ini benar-benar kima raksasa? Sialan, kima legendaris ini, aku sudah hidup separuh umur tapi tak pernah mendapatkannya. Sekarang malah didapat oleh anakku yang tak berguna ini. Pak Tua, kau tidak lihat si Jiu hari ini luar biasa. Setiap gali selalu kena. Harta ini juga miliknya. Aku tak langsung menjelaskan, tapi mencari ember kayu besar dan merendam kima itu di dasar. Menjaganya dengan air laut. Meski benda ini tidak akan mati tanpa air laut, merendamnya tetap akan menjaganya tetap segar. Penampilannya pun lebih baik saat dijual. Kakak kedua, apa ini? Kima, lihatlah, bukankah dia mirip batu besar di laut? Apakah dia hidup? Iya, hidup.
Lihat, dia sedang tidur di dalam air. Benarkah? Tepat saat itu, sebuah bayangan muncul di depan gerbang. Wang Xiuwing meletakkan barang-barangnya, dan langsung mendekati ember air. Benar-benar barang langka. Si Jiu, keberuntunganmu benar-benar. Dia menatapku sambil menggosok tangan. Wajahnya penuh senyum paksa. Kata-kata sudah di ujung lidah, namun dia belum berani mengatakannya langsung. Hehe, tak kusangka kakak ipar punya sisi pemalu juga. Ibu, hari ini keluarga kita dapat harta karun besar. Ini kabar gembira. Mari kita potong ayam. Kita butuh gizi tambahan. Potong ayam? Dasar anak boros. Ayah, lihat kepalaku belum sembuh benar. Lagi pula, bukankah kita harus merayakannya? Agar ibu dan Xiao Chao juga bisa merasakan makanan enak. Mata Xiao Chao berbinar saat mendengar ada ayam. Dia menelan ludah diam-diam, tapi tidak berani bicara. Baiklah, potong ayam jantan merah yang paling besar itu. Dia paling rakus saat makan, tapi tidak bisa bertelur. Hari ini dia korbannya. Ibu, istirahatlah. Biar aku yang masak hari ini. Tak lama kemudian, sepanci sup ayam. Seafood yang mengepul disajikan di meja makan. Waktunya makan. Wangi sekali, Kak. Ibu, wangi sekali. Aku mau makan. Berhenti. Lihat dirimu, berantakan sekali. Penuh lumpur. Pergi cuci tangan. Kalau tidak bersih, jangan harap bisa makan. Xiuwing, kau sudah bekerja keras semalaman. Mari makan bersama kami. Kalau begitu, terima kasih, Bu. Chen Yuanshan juga kembali mengikuti aroma sedap itu. Dan langsung meminum sesendok besar kuah sup. Enak. Sangat enak. Masakan paman kedua 100 kali lebih enak dari masakan ibu. Berlebihan sekali kau ini. Makan malam ini. Berlangsung dalam suasana yang halus namun hangat. Si Jiu, apa rencanamu dengan kima raksasa itu? Besok aku akan ikut denganmu ke stasiun perikanan di kota. Benda itu berat. Biar aku yang bantu bawa. Melihat perhatian tulus dari kakak tertuaku, hatiku terasa hangat. Aku mengangguk pelan. Baik, Kak. Mohon bantuannya besok. Di luar, cahaya bulan seputih air. Kima di dalam ember tetap diam membisu. Namun makan malam ini bermula karenanya. Dan perlahan telah mengubah sesuatu dalam keluarga Chen. Keesokan paginya saat fajar mulai menyingsing. Aku sudah terbangun lebih awal. Aku keluar rumah dengan langkah tenang. Menuju ke halaman rumah kakak pertama, Chen Yuanshan. Kau sudah datang? Ayo pergi. Kak, benda ini sangat berat. Jarak ke kota Dongsha sekitar 3 km. Kalau mati terpapar matahari, nilainya akan turun. Aku akan panggil ayah Chen Gouzi, dia punya traktor. Minta tolong padanya dan beri sedikit uang bensin. Baik, kau pergilah panggil dia, aku akan jaga di sini. Baru saja kata-kata itu terucap. Terdengar suara langkah kaki terburu-buru dari luar halaman. Si Jiu. Si Jiu. Kudengar kau dapat harta karun. Benar atau tidak? Cepat biarkan aku lihat. Harta apa? Kata mereka besarnya seperti batu gilingan. Ya Tuhan. Besar sekali. Kira-kira harganya berapa ini? Jangan asal sentuh, ini makhluk hidup. Sangat berharga. Gouzi, bantu aku. Minta traktor ayahmu untuk antar kami ke stasiun perikanan Dongsha. Aku akan bayar. Halah, seperti dengan siapa saja kau ini. Tidak perlu bicara soal uang. Tunggu sebentar. Tak lama, terdengar suara khas mesin diesel traktor yang menderu-deru. Setelah mereka bertiga menaikkan kima itu, mereka berangkat menuju stasiun perikanan. Saat aku menurunkan kima raksasa itu, seketika semua mata tertuju pada kami. Wah, benda apa ini? Cangkang yang sangat besar. Kima. Ini kima raksasa. Ya Tuhan, besar sekali. Halo, Pak, kami punya kima raksasa untuk dijual. Tolong diperiksa. Kima sebesar ini, nilai utamanya ada di cangkangnya, kalau mati harganya jatuh. Berdasarkan berat cangkang dan perkiraan dagingnya, mungkin sekitar 500 yuan. Tapi harus menunggu keputusan direktur dulu. 500 yuan? Chen Yuanshan dan Chen Gouzi tersentak kaget. 500 yuan? Itu setara dengan penghasilan buruh biasa selama setengah tahun. 500? Petugas, Anda terlalu pelit. Aku tawar 550. 600. Nak, jual padaku saja. Suara teriakan gaduh. Kalian jangan sembarangan memprovokasi. Bisnis harus ada aturannya. 650 yuan. Semuanya, tolong beri jalan. Adik kecil, kau yang mendapatkan kima ini? Kapan kau menemukannya? Kemarin malam saat air surut, aku menggalinya di bawah area karang. Dia masih hidup, kami merendamnya di air terus. Baru pagi ini dibawa ke sini. Mendengar itu, Xian Wenhai berlutut. Tangannya memeriksa dengan teliti bagian lunak di tepi kima raksasa itu. Dia mengetuknya pelan dan mendengarkan dengan seksama. Kesegarannya terjaga dengan sangat baik. Begini saja, adik kecil. Aku beri kau 850 yuan. Di seluruh kota Dongsha ini, kau pasti tidak akan menemukan tawaran yang lebih tinggi dariku. Napas Chen Yuanshan dan Chen Gouzi seketika memburu. Namun aku masih menatap kima raksasa itu tanpa mengucap sepatah kata pun. Adik kecil, aku tahu apa yang kau pikirkan. Meski kimamu ini besar, tapi peluang terbentuknya mutiara alami itu sangatlah rendah. Apalagi mutiara kualitas tinggi, itu benar-benar langka. Demi sebuah kemungkinan yang belum pasti, apakah layak mempertaruhkan uang 850 yuan yang sudah di depan mata? Begini saja,
Aku tambah 30 yuan lagi agar angkanya bagus. 880 yuan. Ini adalah penawaran terakhirku. Coba kau pertimbangkan baik-baik. Si Jiu, jual saja. 880 yuan. Itu cukup untuk membangun rumah bata yang besar. Mutiara itu belum tentu ada. Benar, 880 yuan. Ya Tuhan, cepatlah setuju. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Baiklah, 880 yuan, aku jual. Adik kecil, uang dan barang sudah lunas. Silakan dihitung. Aku menghitungnya dengan teliti di depan semua orang. Setelah transaksi selesai, Qian Wenhai menatapku sambil menyodorkan kartu nama. Kau terlihat seperti pemuda yang kompeten. Jika nanti kau mendapatkan hasil laut yang langka lagi, kau bisa langsung menghubungiku. Harganya pasti akan adil. Terima kasih, Manajer Qian. Nanti jika ada barang bagus, aku pasti akan mengabari Anda pertama kali. Kak, Gouzi, ayo cepat pergi. Setelah menyimpan uangnya, aku segera mendesak mereka berdua untuk pergi. Tanpa banyak bicara. Setelah membereskan barang, mereka segera memacu traktor meninggalkan tempat. Tepat saat traktor sudah menjauh belasan meter, 3 atau 4 pemuda berbaju kemeja bunga mengejar keluar sambil mengumpat. Sial, mereka lari dengan cepat. Mangsa yang sudah di depan mata malah terbang. Yang mengemudikan traktor itu Chen Gouzi, kan? Kau bisa lari tapi tak bisa sembunyi selamanya. Si Jiu, reaksimu tadi sangat cepat. Orang-orang itu jelas bukan orang baik-baik. Berhenti di sini saja, Gouzi. Setelah aku melompat turun, aku mengeluarkan segepok uang dan menjejalkannya ke tangan kakakku. Pegang ini, apa yang kau lakukan? Kima itu kau sendiri yang menemukannya. Simpan uang ini untuk dirimu sendiri. Aku tidak bisa menerimanya. Kak, jangan sungkan padaku. Jika hari ini kau tidak membantuku, aku tidak mungkin bisa membawanya sendirian ke kota. Lagi pula, apakah biaya sekolah dan buku Shishito sudah terkumpul? Ambillah uang ini. Gunakan untuk biaya sekolah dan membeli beras. Kalimat itu bagaikan sebuah jarum, yang tepat menusuk titik kekhawatiran. Paling dalam di hati Chen Yuanshan. Dia sebenarnya berencana meminjam uang pada ayah untuk biaya sekolah anaknya. Si Jiu, urusan sudah selesai, ayo pergi. Ikut aku main kartu di gerbang sebelah barat. Gouzi, kedepannya aku tidak akan pergi ke tempat seperti itu lagi. Hah? Tidak pergi lagi? Kenapa? Oh, aku mengerti. Karena Lin Qinghan, kan? Baiklah, aku paham. Ceritanya si anak nakal sudah bertobat ya? Berusahalah agar urusanmu cepat beres, hehehe. Sambil bicara, dia menyenggolku dengan sikunya dengan penuh isyarat. Meski Chen Gouzi juga seorang preman, namun pada dasarnya dia bukan orang jahat. Di kehidupan sebelumnya, meskipun aku jatuh miskin dan terpuruk, dia tidak pernah meremehkanku. Enyah kau. Cepatlah pulang, jangan buat ayahmu menunggu lama. Siap, nanti kau harus undang aku minum di acara pernikahanmu. Setelah traktor Chen Gouzi benar-benar menghilang di ujung jalan desa. Kak, kau pulanglah duluan. Aku mau ke koperasi untuk membeli sesuatu lalu ke rumah Qinghan. Hahaha, hampir saja aku mati ketakutan. Ya, kau memang harus ke sana. Kau sudah melakukan kesalahan brengsek itu, kau harus meminta maaf dengan benar. Bicaralah dengan baik-baik nanti. Meskipun Paman Lin orangnya keras kepala, tapi dia bukan orang yang tidak masuk akal. Jika dia masih marah dan memukulmu sedikit, kau harus tetap sabar menghadapinya. Mengerti? Mengerti, Kak. Jangan khawatir. Tak lama kemudian, aku membawa daging babi dan permen ke rumah keluarga Lin. Begitu masuk ke halaman, aku langsung melihat Lin Qinghan. Dia sedang fokus memperbaiki jaring ikan. Sinar matahari menembus celah dedaunan dan menyinari tubuhnya, membentuk siluet yang ramping. Fokus dan kelembutannya itu memancarkan aura ketenangan yang menawan. Detak jantungku mendadak berhenti sejenak. Menghancurkan hidupmu di masa lalu adalah kesalahanku. Maafkan aku. Senang rasanya bisa menatapmu dengan tenang seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, berjalan sepelan mungkin mendekatinya, dan berhenti beberapa langkah darinya. Qinghan? Kau, kenapa kau kesini? Ayahku tidak ada di rumah. Lin Qinghan secara refleks mundur selangkah. Tatapannya penuh ketakutan dan kewaspadaan. Qinghan, jangan takut. Aku cuma ingin menjengukmu. Kejadian kemarin itu karena kebodohanku. Aku minta maaf padamu. Hari ini aku menjual kima besar itu. Aku membelikan ini agar keluargamu bisa makan enak. Kau menjual harta itu lalu membelikanku daging untuk apa? Mau pamer kalau kau sudah punya uang sekarang? Bukan begitu. Aku tahu dulu aku brengsek. Aku juga tahu aku tidak pantas untukmu. Tapi, aku tulus. Aku sungguh-sungguh. Aku ingin berbuat baik padamu. Tulus? Kita tidak punya hubungan apa-apa. Aku bukan siapa-siapamu. Kata-katanya bagai air dingin, yang seketika memadamkan sedikit harapan kecilku. Benar juga, sekarang kita tidak punya hubungan apa-apa. Apa aku bicara soal ingin berbuat baik padanya? Suasana mendadak menjadi sangat canggung dan hening. Tepat saat itu, pintu samping ditendang hingga terbuka lebar. Bajingan kecil. Kau berani datang lagi ke rumahku? Kau anggap kata-kataku kemarin cuma angin lalu? Hah? Akan kupatahkan kakimu. Ayah. Dia bukan. Bajingan, kubunuh kau. Kulit kepalaku terasa kesemutan. Secara naluriah aku melompat ke samping. Cangkul itu menyerempet kulit kepalaku dan menghantam tanah dengan keras. Nyawaku serasa terbang karena takut. Aku segera berguling, bangkit, dan langsung lari 1000 langkah keluar.
Berhenti. Dasar tak tahu malu. Kalau berani jangan lari. Lin Dehai mengejar sampai ke pintu. Bersandar pada bingkai pintu sambil terengah-engah. Kalau berani datang lagi, akan kupatahkan kaki anjingmu. Lalu kubuang ke laut untuk makanan ikan. Ayah, daging itu cukup mahal. Apalagi ibu sudah lama tidak makan daging. HMPH. Anggap saja itu permintaan maaf dari bocah itu. Tapi kalau dia mau menikahimu, jangan harap. Aku, Lin Dehai, meskipun mati kelaparan, tidak akan pernah menikahkan putriku dengan bajingan seperti itu. Setelah kabur dari rumah Lin, aku kembali ke halamanku sendiri. Wang Xiuing sedang menjemur pakaian di halaman. Si Jiu sudah pulang. Kudengar dari kakakmu Kima itu laku 800 yuan lebih. Hebat sekali. Kau bahkan memikirkan biaya sekolah keponakanmu. Semuanya berkat bantuanmu. Kakak ipar, jangan sungkan. Sudah semestinya begitu. Di mana Shitou? Dia pergi ke hutan utara untuk mencari kepiting. Hutan di sebelah utara itu dekat dengan laut dan ada hutan bakau. Memang ada banyak kepiting besar di sana. Nanti aku akan pergi mencarinya. Setelah bicara, aku berbalik masuk ke dalam rumah. Ayah, ibu, ini sisa uang penjualan Kima. Biar ibu yang simpankan untukmu dulu. Nanti kalau kau mau berumah tangga, akan kita pakai untuk bangun rumah baru. Baiklah, ayah, ibu. Aku mau ke hutan utara untuk mencari Shitou. Sekalian mau mencari kepiting. Xiao Chao, ayo ikut kakak kedua mencari kepiting. Hahaha, ayo. Hahaha, cepat sekali. Aku menemukan Shitou di pinggir hutan. Bocah kecil itu sedang tiarap di tepi kubangan lumpur. Tangannya berusaha keras merogoh ke dalam lubang di bawah akar pohon. Wajah kecilnya sampai memerah menahan napas. Shitou. Paman kedua. Sedang apa kalian kesini? Kepiting di sini sangat cerdik. Sulit sekali ditangkap. Aku tersenyum tipis dengan percaya diri. Diam-diam, aku mengaktifkan mata laut luas. Tak butuh waktu lama. Aku berhasil mengunci sebuah titik cahaya terang. Pertama, aku menggunakan ujung tongkat besi. Untuk menyibak dedaunan busuk di mulut lubang dengan hati-hati. Lalu perlahan memasukkan tongkat itu ke dalam lubang. Menggerakkannya ke kiri dan kanan dengan lembut untuk memancing. Terakhir, dengan sentakan kuat pada pergelangan tangan. Sesosok makhluk yang berlumuran lumpur hitam. Berhasil kutarik paksa keluar dari lubang. Wah, kepiting. Kepitingnya besar sekali. Wah, paman kedua, kau hebat sekali. Kalian awasi ini baik-baik. Aku akan mencari lagi. Hanya dalam waktu setengah jam. Aku sudah berhasil menangkap 7 ekor kepiting bakau. Lalu aku berjalan menuju titik dengan cahaya paling terang. Melakukan cara yang sama. Dan tak lama kemudian sesosok makhluk besar lainnya. Berhasil diungkit keluar dari lubang. Ukuran kepiting bakau yang satu ini. Jauh melampaui kepiting-kepiting sebelumnya. Begitu keluar, ia langsung mengangkat kedua capitnya dengan ganas. Berusaha menyerang tamu tak diundang di depannya. Namun aku melihat kesempatan. Dengan ujung tongkat aku menekan tepat di atas cangkang sang raja kepiting. Lalu menggunakan tali jerami kuat yang sudah kusiapkan. Aku mengikat kedua capit besarnya dengan mahir. Wah, kepiting raksasa. Kakak kedua, kau luar biasa. Paman kedua, bagaimana kau bisa tahu di sana ada yang sebesar ini? Sering-seringlah mengamati dan berpikir. Ayo pergi, kita jual kepiting-kepiting kecil ini. Berhasil menangkap 7 ekor kepiting bakau. Poin menjelajah laut S1. Berhasil menangkap 1 ekor raja kepiting bakau. Poin menjelajah laut S5. Poin menjelajah laut saat ini, 62. Tak lama kemudian, kami tiba di tempat pengepul hasil laut. Sedang apa bocah ini kesini? Kudengar kemarin dia menemukan Kima raksasa. Pagi-pagi sekali sudah dibawa ke kota untuk dijual. Dia bahkan tidak membawanya padaku agar aku bisa melihatnya sebentar. Paman Sao, aku mau menjual kepiting. Keberuntunganmu sedang bagus ya? Dapat barang bagus lagi rupanya. Sayang sekali, kerang besar itu tidak kau tunjukkan pada paman. Lain kali jika ada barang bagus, aku pasti akan menunjukkannya pada paman Sao dulu. HMPH, semua ini kuhargai 15 yuan saja. Baiklah. Setelah menjualnya, aku membawa mereka pulang. Tapi sekilas, ibu melihat di dalam keranjang bambu yang dibawa Xiao Chao. Masih ada 1 kepiting bakau yang terikat kuat dengan tali jerami. Kenapa yang ini tidak dijual? Ibu, ini raja kepiting. Jarang-jarang kita punya, jadi kita sisakan untuk makan enak sendiri. Lihat, Xiao Chao dan Shitou juga sangat menginginkannya. Satu yang sebesar ini pasti harganya beberapa yuan, kan? Kau ini kenapa boros sekali? Disisakan untuk dimakan? Kau pikir bagaimana kondisi ekonomi keluarga kita? Ibumu ini bekerja seharian memperbaiki jaring cuma dapat 2-3 yuan. 1 kepiting ini nilainya sama dengan kerjaku 3 hari. Aduh, ibu. Seandainya ibu tahu di masa depan, raja kepiting bakau liar sebesar ini tidak akan bisa didapat tanpa uang ribuan yuan. Mungkin ibu akan lebih tidak tega lagi. Makan, tahunya cuma makan saja. Memangnya uang jatuh dari langit? Dasar anak boros. Chen Xiao Chao yang mendengar siang ini bisa makan kepiting besar. Matanya langsung berbinar. Sepertinya sejak kakak kedua mengintip, Kak King Han mandi, dia jadi sering makan daging. Andai kakak kedua mengintip sekali lagi, mungkin dia bisa makan daging setiap hari. Nanti malam tidurlah lebih awal. Besok kita harus melaut, kalau tidak tidur cepat, mana bisa kau bangun pagi? Mendengar itu, jantungku berdegup kencang. Ini kesempatan yang tepat untuk membuktikan seberapa besar kegunaan mata laut luas sebenarnya. Setelah semua selesai makan, mereka beristirahat masing-masing. Saat langit mulai remang-remang,
Suara Zhang Guiying yang berbisik terdengar dari luar pintu. Si Jiu, bangunlah. Ayah dan kakakmu sudah bersiap-siap. Cepatlah, ayahmu bilang air pasang tidak menunggu orang. Aku langsung tersentak sadar. Bangun dan membasuh muka dengan air dingin. Lalu mengikuti mereka berdua keluar. Ayah dan kedua anaknya berjalan dalam diam. Menuju perahu kecil di tepi laut. Akhirnya, saatnya melaut. Menginjakkan kaki lagi di jalan kecil ini. Semuanya masih terasa begitu akrab. Namun bedanya dengan kehidupan sebelumnya. Kali ini di sisiku ada ayah dan kakak yang pendiam namun bisa diandalkan. Tak lama kemudian, mereka bertiga sudah berada di atas perahu. Chen Gensheng memeriksa tali tambat dan kondisi perahu. Pak Tua, pagi sekali ya, HM. Oh, bocah si Jiu juga ikut? Kudengar keberuntunganmu sedang melangit 2 hari ini. Dapat kima raksasa, dapat kepiting besar juga. Kau lebih hebat dari ayahmu sewaktu muda dulu. Paman Chen, selamat pagi. Itu cuma kebetulan saja, hahaha. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Kau terlihat jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Belajarlah baik-baik dari ayahmu. Lautan ini bisa menghidupi orang yang punya kemampuan. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan tombak ikan dan keranjang bambu dengan rapi. Lalu menyentuh air laut yang dingin. Merasakan deburan ombak yang sudah sangat akrab itu. Duduklah yang tenang. Seiring dengan suara deru mesin diesel yang berputar berat, perahu motor kecil itu perlahan meninggalkan dermaga. Lalu, aku diam-diam mengaktifkan mata laut luas. Dunia di depanku seolah tertutup lapisan biru pucat. Meski terlihat sangat jelas, namun sayangnya jarak pandangnya tidak seluas lautan. Jarak pandang 10 meter ini hampir seperti orang buta di tengah laut. Aku membungkuk erat di tepi perahu. Separuh tubuhku menjorok ke depan. Menatap tajam ke arah ikan-ikan kecil. Berusaha mencari jejak ikan besar yang mengejar mereka. Bocah ini baru pertama kali melaut sudah ketakutan sampai begoya. Ngapain tiarap di pinggir perahu? Cari mati ya? Lihat apa? Duduk yang benar. Mau jadi makanan ikan? Tapi seluruh pikiranku terpusat ke dalam laut. Aku sama sekali tidak mendengar mereka. Chen Yuanshan di sampingku juga merasa ada yang aneh. Lalu menepuk pundakku pelan. Si Jiu. Si Jiu. Aku yang terkejut tanpa sengaja kehilangan keseimbangan. Badanku miring, dan, biur, aku tercebur ke dalam air laut yang dingin. Si Jiu. Dasar bocah. Hentikan perahunya. Chen Yuanshan tanpa berpikir panjang langsung melompat masuk ke dalam air dan seketika mencengkeram lenganku. Chen Gensheng juga membungkuk di tepi perahu mengulurkan tangan. Kakek dan ayahku bekerja sama menarikku. Setelah tersedak air beberapa kali, akhirnya aku berhasil ditarik ke atas perahu. Dasar kurang ajar. Belum apa-apa sudah bikin susah saja. Ngapain tiarap di tepi perahu kalau mau mati? Mendengar omelan ayah, aku malah melakukan hal yang tak terduga. Aku mendongak dengan cepat. Mataku berbinar terang. Ayah. Kak. Ada kawanan besar ikan tenggiri. Aku melihatnya saat di dalam air tadi. Ada di depan perahu kita beberapa puluh meter. Ikan tenggiri? Kau yakin? Apa badannya panjang dan pipih? Warnanya hitam kebiruan dengan bintik-bintik dan berenang sangat cepat? Benar. Warnanya hitam kebiruan dan larinya sangat cepat. Kawanan besar sedang mengejar ikan kecil. Tadi saat aku jatuh, posisinya sangat dekat. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Hahaha. Bagus. Semuanya duduk yang tenang. Ayah segera menarik tali starter mesin diesel dengan sekuat tenaga. Mesin diesel meraung kencang seperti sedang marah. Chen Gensheng langsung mendorong tuas gas sampai mentok. Perahu kecil itu melesat cepat seperti baru dicambuk. Menuju ke tempat yang aku tunjukkan tadi. Kita kaya. Kita bakal kaya. Itu kawanan ikan tenggiri. Pilihanmu hebat, bocah. Cepat tebar jaringnya. Cepat. Chen Yuanshan pun tersadar. Ia segera menerjang ke arah jaring di haluan perahu. Tangannya sibuk melepas ikatan tali. Si Jiu, keberuntunganmu ini benar-benar tidak masuk akal. Bisa-bisanya jatuh ke air malah menemukan kawanan ikan tenggiri. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan hitam kebiruan tiba-tiba melompat keluar dari permukaan air. Seketika, suasananya seperti menuangkan air dingin ke wajan berisi minyak mendidih. Seluruh permukaan laut mendadak bergejolak hebat. Ikan tenggiri yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat dari bawah air. Kaya raya. Benar-benar kaya raya kita kali ini. Cepat, Yuanshan, tebar jaringnya. Chen Yuanshan tak punya waktu lagi untuk tertegun. Dengan sigap ia memeluk jaring insang. Lalu melemparkannya sekuat tenaga. Cepat bantu aku tarik jaringnya. Si Jiu, cepat kesini dan bantu. Ayah dan kedua anaknya berseru serempak sambil mengerahkan tenaga. Menarik jaring yang terasa sangat berat ke atas perahu. Saat jaring itu terangkat dari air, setiap lubang jaring penuh dengan ikan tenggiri yang meronta-ronta. Sisik mereka berkilauan hitam kebiruan di bawah sinar matahari. Ekor mereka yang kuat mengibas keras hingga menimbulkan banyak cipratan air. Satu jaring ini setidaknya beratnya puluhan kilogram. Berhasil menangkap ikan tenggiri. Poin menjelajah laut 5. Poin menjelajah laut saat ini, 67. Cepat lepas ikannya dan masukkan ke palka. Chen Gensheng dengan mahir melepaskan ikan dari jaring. Lalu melemparkannya ke dalam palka penyimpanan ikan di tengah perahu. Namun, ikan dari jaring pertama bahkan belum semuanya terlepas. Ayah sudah mendesak lagi. Selagi kawanannya belum bubar, cepat tebar jaring kedua. Lalu yang ketiga, keempat. Sampai akhirnya, aku tidak ingat lagi sudah berapa kali kami menebar jaring. Dan berapa banyak ikan yang dilepaskan. Aku hanya merasa lenganku pegal luar biasa sampai sulit diangkat, dan jari-jariku luka tergores oleh jaring serta sirip ikan. Ah, sudah aku tidak kuat lagi.
Cukup, sudah tidak bisa menarik lagi. Hasil tangkapan kali ini cukup untuk menutupi kebutuhan setengah bulan. Meski sangat melelahkan, tapi ini adalah hasil jaring pertamaku setelah terlahir kembali. Jadi sangatlah sepadan. Satu-satunya penyesalan adalah, poin menjelajah laut tetap bertahan di angka 67. Sepertinya untuk jenis makhluk laut yang sama, poin hanya diberikan pada tangkapan pertama saja. Hehehe, si Jiu, aku tidak menyangka. Sekali kau nyebur ke laut, kau malah menemukan gunung emas. Benar-benar setimpal. Ini namanya diberkati Dewi Kuan Im, tahu tidak? Aku sangat tulus. Omong kosong. Beraninya kau membawa-bawa nama Dewi Kuan Im. Bicara sembarangan lagi, ayah lempar kau ke laut. Mendengar gertakan itu, aku langsung menciut. Daerah sini berbeda dengan tempat lain. Meski ada yang memuja Mazu, tapi yang benar-benar dianggap sebagai dewa laut adalah Kuan Im. Karena itulah, mereka sangat menghormati Dewi Kuan Im dari lubuk hati. Yah, apa kita masih mau ke sisi belakang pulau terpencil itu? Bahan bakar masih cukup, jamnya pun masih pagi. Ayo pergi, bensinnya masih banyak. Tidak pantas kalau pulang dengan palka yang baru terisi setengah. Tebar beberapa jaring lagi, kalau tidak ada hasil baru kita pulang. Perahu kembali melaju, sekitar setengah jam kemudian. Akhirnya kami sampai di sekitar pulau itu. Aku secara refleks mengaktifkan mata laut luas. Astaga! Di depan sana ada kerapu liar yang sangat besar. Benda itu harganya mahal sekali. Sayangnya, di dasar laut ada pusaran dan arus bawah. Perahu kecil kami sama sekali tidak bisa mendekat. Tepat saat itu, tak jauh dari sana, sebuah sampan kecil terlihat meluncur pelan mendekat. Pak Tua, bagaimana? Ada hasil tangkapan tidak kali ini? Tidak ada yang istimewa, cuma dapat beberapa jaring ikan tenggiri. Lumayanlah. Wang Lawu menyahut, namun matanya secara tak sadar melirik ke arah palka penyimpanan ikan kami. Begitu melihat isinya, matanya langsung tidak bisa berpaling. HMPH, Pak Tua. Palka ini hampir meledak penuh, kau bilang lumayan? Kalian kaya mendadak. Kaya apa? Ikan-ikan ini tidak seberapa harganya, cuma menang di jumlahnya saja. Banyak juga jadi uang. Sekali jalan ini setara kerja keras kami berhari-hari. Kalian dapat di mana? Keberuntungan kalian benar-benar bagus. Kau sendiri bagaimana? Dapat apa saja? Jangan tanya deh, sudah tebar beberapa jaring. Isinya cuma ikan-ikan kecil campur aduk. Bahkan tidak cukup untuk beli bensin. Tempat ini kelihatannya bagus tapi tidak ada ikannya. Kakak tua, di mana kalian dapat ikan tenggiri itu? Kasih tahu bocoran sedikitlah padaku. Di jalan ke sini tadi, jaraknya sekitar 3-4 li dari sini. Waktu itu kebetulan sedang ada kawanan ikan cari makan. Ikan-ikannya lompat seperti sedang dimasukkan ke kuali. Aduh, tadi pagi aku lewat sana. Kenapa tidak kelihatannya? Terima kasih ya, Kak. Aku mau coba ke sana juga. Sampai jumpa. Selesai bicara, ia memacu sampannya menuju arah yang ditunjukkan. Kami mencoba menebar jaring untuk mengetes air, tapi saat ditarik, isinya hanya beberapa ekor ikan kecil yang berceceran. Beberapa kali percobaan berikutnya pun tetap sama. Chen Gensheng mengerutkan kening, melempar ikan-ikan kecil itu kembali ke laut. Namun, tepat saat itu, angin laut tiba-tiba berubah aroma, membawa hawa dingin yang lembab. Chen Gensheng menatap ke atas, baru menyadari segumpal besar awan hitam perlahan bergerak dari arah timur. Cuaca akan berubah. Dilihat dari gelagatnya, badai besar akan segera datang. Cepat tarik jaring dan kita pulang. Chen Yuanshan menyahut, dan dengan cekatan mulai membereskan jaring ikan. Sedangkan aku terus menatap ke arah laut yang berwarna biru pekat di tepi perahu. Baru saja di dasar laut sepertinya ada sesuatu yang samar-samar bercahaya. Sayangnya itu terlalu jauh sehingga tidak terlihat jelas. Kalau pulang begitu saja, rasanya rugi sekali. Yah, biarkan aku menyelam sebentar, sebentar saja. Ini pertama kalinya aku ikut melaut. Aku ingin melihat seperti apa dasar lautnya. Kau bicara apa? Matamu buta ya? Tidak lihat langit ini mau runtuh dan ombak sudah mulai naik? Kau mau mati? Hah? Yah, aku cuma turun sebentar melihat-lihat lalu langsung naik. Apa ayah lupa tadi pagi aku juga yang menemukan kawanan ikan? Kalau ayah khawatir, biarkan kakak ikut denganku. Bocah ini punya keberuntungan, kita masih punya 10 menit. Lagi pula Yuanshan menjaganya, tidak akan ada masalah. Yuanshan, kau turun bersamanya, awasi dia baik-baik. Cukup 5 menit saja. Begitu waktunya habis, segera naik ke atas perahu. Baik, aku mengerti ya. Dua bersaudara itu tidak membuang waktu. Biur, mereka langsung melompat ke dalam air laut yang dingin. Mereka menyelam sekitar 10 meter. Dada mereka mulai terasa sesak. Lalu segera mengayunkan kaki untuk naik ke permukaan guna mengambil napas. Kelihatannya sesak, tidak sampai ke dasarnya. Masih belum sampai dasar. Beri aku waktu sekali lagi. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu dengan sekuat tenaga menyelam menuju dasar laut. Telingaku terasa sakit karena tekanan air. Dadaku terasa seperti akan meledak karena menahan napas. Tepat saat aku merasa tidak sanggup lagi, telapak kakiku akhirnya menyentuh pasir yang lembut. Seketika aku mengaktifkan mata laut luas. Tiba-tiba, di bawah batu karang besar di depan sana, beberapa kilatan cahaya biru menarik perhatianku. Haha, akhirnya aku menemukan kalian. Gila. Ternyata itu adalah lobster. Dan salah satunya adalah raja lobster yang panjangnya hampir setengah meter. Kali ini kita benar-benar akan kaya raya. Aku segera melambaikan tangan dengan semangat. Dan Chen Yuanshan pun segera melepas jaringnya. Lalu mendekat dengan sangat hati-hati. Tapi sang raja lobster sepertinya merasakan ancaman. Kipas ekornya sedikit terbuka.
menunjukkan sikap waspada siap untuk kabur sewaktu-waktu. Melihat itu, aku menahan napas dan perlahan mengulurkan tangan. Namun, tepat pada saat itu, bagian ekor Raja Lobster yang kekar mendadak menyentak, mengaduk lumpur dan pasir hingga mengaburkan pandangan di dasar laut. Untungnya Chen Yuanshan sudah bersiap-siap. Melihat tepat ke arah ia mencoba kabur. Ia berhasil menjaring Raja Lobster itu dengan telak. Tertangkap. Dan aku pun dengan sigap menekan lobster lain yang sedikit lebih kecil di sampingnya. Lalu memasukkannya ke dalam kantong jaring yang dipegang kakak. Berhasil menangkap satu lobster besar. Poin menjelajah laut 3. Berhasil menangkap satu Raja Lobster. Poin menjelajah laut O10. Poin menjelajah laut saat ini, 80. Sepertinya masih ada pergerakan di celah bebatuan. Tapi paru-paru kami rasanya mau meledak. Aku segera memberi isyarat kepada kakak. Begitu kami muncul menembus permukaan laut secara bersamaan. Kami berdua menghirup udara sebanyak-banyaknya dengan rakus. Saat itulah kami sadar langit telah menggelap. Hujan deras pun mulai mengguyur. Chen Gensheng menjulurkan separuh tubuhnya, menyeret dan menarik kami hingga berhasil naik ke atas perahu. HMPH, dasar bocah. Cuaca buruk begini masih saja membuang waktu. Mau mati? Hah? Astaga demi dewa. Udang ini sudah jadi siluman ya? Sialan, seumur hidupku baru kali ini aku melihat yang ukurannya sebesar ini. Duri di sekujur tubuhnya ini. Bocah ini apa jangan-jangan putra kandung Raja Naga? Tadi dapat abalone, lalu Raja Kepiting Hijau, sekarang malah dapat leluhurnya udang. Namun tepat saat itu, suara petir menggelegar seolah membelah langit tepat di atas kepala. Butiran hujan yang besar dalam sekejap turun menyambung seperti tirai. Chen Gensheng tersentak, mendadak tersadar dari keterkejutannya. Sial. Pegangan yang kuat, ia mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong tuas gas hingga mentok. Perahu kecil itu melesat di tengah amukan angin dan ombak, melaju dengan kecepatan penuh menuju arah desa nelayan. Chen Gensheng menangkupkan kedua tangan di mulutnya, berteriak sekuat tenaga ke arah kapal putih itu. Hei, tidak bisa, yah. Aku ikut. Omong kosong. Jaga perahunya. Cepat pergi. Badai besar akan segera datang. Mau menunggu mati di sini ya? Namun kapal putih itu tetap diam di tempat. Tidak terlihat tanda-tanda akan bergerak. Yah, sepertinya mereka melambaikan tangan. Gawat, yah. Kak. Mereka sepertinya menabrak karang. Kapalnya tidak bisa bergerak. Mendengar itu, wajah Chen Gensheng dan Chen Yuanshan langsung berubah pucat. Sekitar pulau ini penuh dengan karang tersembunyi. Nelayan lokal saja harus memutar dengan sangat hati-hati. Mereka jelas bukan orang lokal. Pasti menabrak karang. Tapi di cuaca buruk seperti ini, perahu kita sendiri bisa terbalik kapan saja. Kalau kita mendekat, jangan-jangan kita ikut celaka. Yah, jangan ragu lagi. Kita tidak boleh membiarkan mereka mati. Benar ya, kita harus ke sana. Setidaknya coba selamatkan yang bisa diselamatkan. Chen Gensheng menggertakkan gigi dan menghentakkan kaki. Yuanshan, stabilkan perahu. Dekati mereka. Si Jiu, buang air dari palka. Cepat. Chen Yuanshan segera memutar kemudi sekuat tenaga, melawan terjangan ombak untuk memutar haluan perahu. Aku meraih gayung pecah di dasar palka, berlutut di atas geladak dan menguras air sekuat tenaga. Dengan begitu, perahu kecil kami menerjang badai dan ombak raksasa. Dengan susah payah menuju kapal putih yang terjebak. Yuanshan, berhenti. Di depan ada karang tersembunyi. Kita tidak bisa maju lagi. Yah. Lalu sekarang bagaimana? Tanpa bicara sepatah kata pun, Chen Gensheng. Namun di tengah perjalanan pulang, mengeluarkan 2 gulung tali rami tebal. Mata Chen Gensheng menyipit tajam. Setelah melilitkannya beberapa kali di pinggangnya, menatap lurus ke permukaan laut di sisi lain pulau terpencil itu. Ia mengikat ujungnya pada tiang pancang di buritan. Sialan, kenapa kapal itu belum pergi juga? Ikat talinya dan turun bersamaku. Si Jiu, kau tetap di perahu dan jaga perahu. Pastikan talinya stabil. Kendur atau kencangnya tali ini, kau yang atur. Nyawa ayahmu dan kakakmu ada di tanganmu. Ayah, kak, kalian hati-hati. Setelah itu, ayah dan anak tersebut melompat ke laut yang bergejolak. Jarak belasan meter biasanya bisa ditempuh sekejap mata. Tapi saat ini mereka berenang dengan sangat susah payah. Ombak berkali-kali menghantam mereka masuk ke dalam air. 2 pemuda di haluan kapal itu melihat harapan hidup. Air mata mereka hampir tumpah karena emosi. Mereka membungkuk di tepi kapal sambil mengulurkan tangan. Cepat turun. Satu persatu. Salah satunya, pria dengan jam tangan emas, melihat air laut yang ganas di bawahnya. Wajahnya menjadi pucat pasi karena takut. Tapi keinginan untuk hidup mengalahkan segalanya. Ia menggertakkan gigi dan merosot turun di sisi lambung kapal. Chen Gensheng dengan sigap menangkapnya. Pegang aku. Jangan dilepas. Dan yang di atas, cepat turun. Pria berkacamata itu juga sangat ketakutan. Tapi melihat rekannya sudah turun, ia memberanikan diri untuk ikut meluncur turun. Sedangkan Chen Yuanshan sudah menunggu di sampingnya. Pegang aku rat-rat, ayo kembali. Cepat. Aku di atas perahu menonton dengan jantung berdebar kencang. Setelah mendengar teriakan ayah, aku segera mulai menarik talinya. 4 orang itu, dengan tarikan tali tersebut, bergerak dengan susah payah menuju arah perahu kecil. Namun tepat saat mereka akan menjauh, angin kencang mendadak bertiup dari samping. Sebuah kursi lipat dari dek kapal putih terlempar tertiup angin, dan menghantam keras ke arah 4 orang di air itu. Awas!
kursi itu menghantam tepat di lengan Chen Yuanshan, yang sedang memegangi pria berkacamata. Karena rasa sakit yang luar biasa, lengan Chen Yuanshan refleks terlepas. Pria berkacamata yang ia pegang tadi pun langsung tenggelam ke dalam air laut yang keruh dan dingin. Meski katanya orca jarang menyerang manusia di alam liar. Paman Mingze, tolong dia. Cepat tolong dia. Dia saudara kandungku. Aku mohon pada Anda. Asal Anda menyelamatkannya, berapapun uangnya akan kuberikan. Berapapun aku rela bayar. Bagaimana cara menolong di situasi seperti ini? Dia sendiri saja sedang menggendong satu beban. Ombak sangat besar. Gegabah ke sana malah bisa membuat diri sendiri ikut celaka. Diam. Yuanshan, kembali ke perahu. Chen Yuanshan menatap gelembung udara yang perlahan menghilang itu. Matanya memerah. Tapi ia tahu apa yang dikatakan ayah benar. Namun, di saat aku berusaha naik ke atas, maka ia menggertakkan gigi. Dengan bantuan tali di pinggang, ia berenang sekuat tenaga menuju perahu kecil. Namun tepat saat itu, suara ceburan air yang jelas terdengar dari sisi mereka. Terlihat aku langsung terjun masuk ke dalam air. Dengan cepat berenang menuju arah tenggelamnya pria berkacamata itu. Dasar bocah. Kembali ke sini. Kembali, pria dengan jam emas yang dipegang Chen Gensheng juga terpaku. Menatap kosong ke arah permukaan laut itu. Chen Gensheng benar-benar naik pitam. Tapi saat ini tangannya sedang memegangi orang di tengah laut. Ia sama sekali tidak berdaya. Bersamaan dengan itu, setelah masuk ke laut, aku segera mengaktifkan mata laut luas. Tak lama, di kedalaman sekitar 7-8 meter, pria berkacamata itu terlihat sedang meronta tak karuan. Gelembung udara terus keluar dari mulutnya. Maka aku memutar ke belakang pria itu. Merangkul ketiaknya dengan kedua tangan. Memeluk dadanya erat-erat, lalu menyeretnya berenang sekuat tenaga ke permukaan. Tepat saat aku sudah naik sekitar 2-3 meter, tiba-tiba punggungku menabrak sesuatu. Seketika seluruh bulu kuduku berdiri. Sial, ternyata. Paus pembunuh, orca. Tapi itu kan cuma katanya. Dalam situasi seperti ini, kalau sampai makhluk di depanku ini menyerang, akibatnya, dan orca itu sepertinya hanya penasaran saja. Ia hanya berenang memutari kami sekali. Tapi kepalaku terasa mati rasa. Karena tak jauh dari sana, ada beberapa orca raksasa lainnya yang samar-samar mulai mengepung kami di tengah. Gawat, kalau begini terus. Kalaupun tidak dimakan orca, kami pasti akan mati tenggelam. Persetan. Aku memantapkan hati. Kedua kakiku menendang air sekuat mungkin. Secara refleks aku melirik ke arah kapal putih yang kandas itu. Di dekat dasar kapal itu, terlihat sebuah bayangan hitam putih kecil. Ternyata ada seekor anak paus pembunuh yang terjebak jaring. Dan paus-paus dewasa itu sepertinya sedang meminta bantuan padaku. Tapi orang ini sudah hampir mencapai batasnya. Menyelamatkan nyawa manusia harus jadi prioritas utama. Maka aku menggertakkan gigi dan terus berenang ke permukaan. Kami berdua akhirnya berhasil menembus permukaan air. Air hujan, suara gemuruh besar, dan kekacauan seketika mengepungku. Si Jiu, ke sini. Si Jiu, cepat kemari. Yuanshan, cepat kemudikan perahunya ke sana. Perahu kecil itu segera mendekat. Dengan kerja sama mereka, pria berkacamata yang sudah pingsan itu berhasil ditarik ke atas geladak. Mingze. Mingze, bangunlah. Dasar bocah nakal, apa kau sudah bosan hidup? Pulang nanti, aku benar-benar akan menghajarmu. Cepat naik. Cepat masuk, aku akan segera kembali. Aku hanya sempat meneriakkan kalimat itu, lalu menyentakkan tubuhku ke belakang untuk menyelam lagi. Chen Si Jiu. Kau bajingan kurang ajar. Sebenarnya apa yang mau kau lakukan, sialan? Leluhur, tolong lindungi dia, jangan sampai terjadi apa-apa. Semoga tidak terjadi apa-apa. Setelah menyelam kembali ke dalam air, aku segera berenang menuju arah anak paus pembunuh itu. Aku segera menemukannya. Tubuh kecilnya terjerat erat oleh jaring nelayan. Sesekali mengeluarkan suara rintihan yang menyedihkan. Aku mendekat, dengan hati-hati memegang bagian jaring yang melilit paling kencang. Mengikuti bagian yang terkikis batu karang. Aku merobek jaring nilon yang kuat itu helai demi helai. Anak paus itu sepertinya mengerti niatku. Meski masih merintih kesakitan. Astaga. Tapi umur hidupnya mulai berkurang. Waktu terus baru kali ini aku melihat paus pembunuh sedekat itu. Saat jaring terakhir berhasil kuputuskan. Dengan kepalanya yang lebar dan kuat, anak paus itu tersentak. Dan seketika terlepas dari ikatannya. Berhasil membebaskan anak paus pembunuh. Poin menjelajah laut C20. Poin menjelajah laut saat ini, 100. Mendeteksi target, anak paus pembunuh. Status, sangat bersahabat terhadap inang. Dapat mencoba membuat kontrak. Peluang keberhasilan kontrak meningkat. Kontrak membutuhkan 100 poin menjelajah laut. Apakah Anda ingin membuat kontrak? Apa? Paus pembunuh bisa dijadikan kontrak? Tunggu apa lagi? Kontrak. Konfirmasi. Menggunakan 100 poin untuk membuat kontrak. Begitu suara notifikasi berakhir, tubuh anak paus itu tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Seketika, aku merasa ada sebuah ikatan yang samar muncul antara aku dan dia. Kontrak berhasil. Target, anak paus pembunuh. Hubungan mental tingkat dasar telah terjalin. Hahaha, berhasil. Hatiku merasa lega. Tapi pandanganku mulai berkunang-kunang. Aku harus segera naik ke atas. Aku mengerahkan sisa tenagaku. Menendang kaki sekuat tenaga. Menuju arah permukaan air dalam ingatanku. Tapi air di bawah sini terlalu keruh. Aku sudah kehilangan arah. Rasanya aku malah semakin jauh dari permukaan. Sekelilingku semakin gelap. Aku baru saja bereinkarnasi. Baru saja memulai hidup baru,
Masa harus mati tenggelam di sini? Haha, aku mungkin reinkarnator paling sial sedunia. Saat kesadaranku mulai memudar, tiba-tiba sebuah kekuatan besar menopang tubuhku yang sedang tenggelam. Itu si anak paus pembunuh. Dia membawaku melesat menuju permukaan air. Begitu air laut yang dingin itu terbelah, aku tidak memedulikan hal lain selain menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak, paus kecil. Kalau bukan karena dia, mungkin kali ini aku benar-benar habis. Di mana perahu kami? Ayah tidak mungkin meninggalkanku dan pergi, kan? Sejauh mata memandang hanya ada langit yang kelabu. Setelah terus mencari, akhirnya di jarak sekitar 100 meter lebih, aku melihat sebuah titik hitam kecil yang terombang-ambing hebat di tengah badai. Ayah! Kak! Di saat yang sama, Chen Gensheng dan Chen Yuanshan sedang bersandar di tepi perahu, menatap tajam ke arah permukaan air tempatku menghilang. Tiba-tiba, pria dengan jam emas seolah mendengar sesuatu. Ia mendongak dengan cepat. Di sana ada orang melambaikan tangan. Mendengar itu, Chen Gensheng menoleh dengan cepat, menembus kabut hujan yang tebal. Ia samar-samar melihat sebuah lengan yang melambai kuat. Si Jiu. Itu si Jiu. Yuanshan, kemudikan ke sana. Seiring perahu yang mendekat dengan cepat, Chen Gensheng dan Chen Yuanshan mengerahkan seluruh tenaga untuk menarikku naik ke atas perahu. Untung saja ada ayah dan kakak. Kalau tidak, kali ini benar-benar tamat. Dasar bocah nakal. Orangnya kan sudah selamat. Untuk apa kau terjun lagi mencari mati? Kau tahu tidak? Aku tadi pergi menyelamatkan paus. Paus. Jangan-jangan panik. Makhluk ini di daerah kita belum pernah terdengar melukai orang. Mereka sepertinya hanya lewat. Hehe, makhluk kecil ini pintar juga. Sudahlah, Yuanshan, cepat jalankan perahu. Akan repot kalau mereka kembali lagi nanti. Di saat yang sama, di stasiun pengepul dermaga Gunung Yanwo, Wang Guiying menatap tajam ke arah laut yang abu-abu. Kedua tangannya tak sadar meremas ujung bajunya. Sementara Chen Xiaochao berdiri bersandar pada ibunya. Tangan kecilnya menggenggam erat celana Wang Guiying. Wajah kecilnya penuh dengan kecemasan. Guiying, jangan terlalu panik. Gensheng sudah melaut bertahun-tahun. Badai seperti apa yang belum pernah ia lihat? Mungkin ikannya terlalu banyak jadi agak terlambat. Apa sebenarnya yang terjadi? Badai sebesar ini, meski sedang memancing emas di laut sekalipun, perahu-perahu lain sudah kembali. Hanya perahu keluarga kita yang belum kelihatan. Dewi Kuan Im, mohon lindungi mereka bapak dan dua anak itu. Ibu jangan takut, ayah dan kakak sebentar lagi pulang. Bu, aku percaya kakak dan yang lain akan kembali dengan selamat. Tepat pada saat itu, seorang pria kurus berkulit gelap datang berlari dengan selembar plastik bekas di kepalanya. Kakak ipar Guiying. Guiying. Olu, apa kau melihat Gensheng dan yang lain? Aku melihatnya. Perahuku agak terlambat kembali. Saat melewati pulau terpencil, sepertinya aku melihat perahu Kak Gensheng di sana. Lalu bagaimana keadaan mereka? Kenapa belum kembali? Tadi di sisi belakang pulau itu, ada sebuah kapal putih yang kandas. Lalu aku melihat, perahu Kak Gensheng sepertinya mendekati kapal itu. Maksudmu, Gensheng dan yang lain pergi menolong orang di kapal putih itu? Kelihatannya begitu. Kapal putih itu terjepit di sana dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan sifat Kak Gensheng, dia pasti tidak akan tinggal diam. Mendengar jawaban pasti itu, pandangan Wang Guiying seketika menjadi gelap. Tubuhnya goyah dan hampir terjatuh. Seorang wanita di sampingnya segera menopangnya. Kakak ipar Guiying. Kau tidak apa-apa? Wang Guiying melambaikan tangan. Bibirnya gemetar tapi tak bisa berkata-kata. Badai sekarang begitu besar. Perahu kecil mereka bisa hancur kapan saja. Apalagi kalau harus menyelamatkan orang lain. Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Jika terjadi sesuatu pada mereka bertiga, bagaimana nasib kami nanti? Guiying, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Bisa saja Kak Gensheng sudah selesai menolong orang. Dan sekarang sedang dalam perjalanan pulang. Benar, kan? Orang baik selalu dilindungi Tuhan. Kak Gensheng dan yang lainnya pasti tidak apa-apa. Tapi tepat di saat itu, sebuah suara sinis dari samping menyela. Hah? Itu belum tentu. Tahun lalu, bukankah si tua Shutou juga pergi menolong orang saat badai besar? Hasilnya? Alih-alih menyelamatkan orang, dia malah ikut tewas tenggelam. Tulang punggung keluarga yang diandalkan sudah tidak ada. Anak istrinya setiap hari kelaparan dan kedinginan. Hidup mereka sangat menderita. Liu Hongmei, kalau tidak bisa bicara lebih baik diam saja. Kenapa? Apa yang kukatakan bukan kenyataan? Kalian semua lihat sendiri. Betapa sulitnya hidup janda dan anak yatim itu sekarang. Liu Hongmei, tutup mulutmu. Gensheng dan yang lainnya pergi menolong orang. Itu adalah perbuatan baik yang mendatangkan berkah. Kau malah bicara yang tidak-tidak di sini. Apa sebenarnya maumu? Wah, kupikir siapa? Ternyata King Hanya. Kenapa? Kau sudah tidak sabar membela calon keluarga mertuamu? Padahal belum resmi menikah, kan? Belum tentu juga keluarga Chen mau mengakuimu sebagai menantu. Jangan bicara sembarangan. Aku hanya tidak tahan melihatmu bicara sinis di sini. Paman Gensheng dan yang lainnya bertaruh nyawa untuk menolong orang. Tapi kau malah menyumpahi mereka. Di mana hati nuranimu? Menyumpahi mereka? Aku hanya bicara fakta.
Kejadian Situa Shutou adalah buktinya. Kakak ipar Guing, bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu? Agar kau punya persiapan mental, kau itu cuma iri. Iri karena si Jiu menemukan kerang melo yang besar. Iri karena hidup keluarga Paman Gensheng akan membaik. Jadi kau berharap sesuatu yang buruk menimpa mereka. Omong kosong. Memangnya menemukan kerang rongsokan bisa buat makan? Aku hanya berbaik hati mengingatkan Kak Guing. Supaya kau tidak. Cukup. Liu Hongmei, kalau kau bicara satu kata lagi. Percaya atau tidak, aku akan menghajarmu mewakili suamimu, Xiao Dazhu. Nasib Gensheng dan anak-anaknya belum jelas sekarang. Apa maksudmu memprovokasi keadaan di sini? Kalau berani bicara sembarangan lagi, keluar dan berhujan-hujanan sana. Niat baik malah dianggap buruk.